Laras ini diisi dengan benda-benda kuning cerah. Gadis itu bekerja lembur untuk menjahitnya. Nimfa ini akan menetas dengan sangat cepat. Setelah malam yang berat, prestasinya dikagumi oleh semua orang. Ini akan menjadi gaun yang paling modis. Baroness juga terkejut, berseru. Dia memutuskan untuk mencuri gaun ini. Agar pertunjukan berjalan lancar, Baroness mengunci gaun itu di lemari pengaman. Hingga hari pertunjukan, tak seorang pun diperbolehkan membuka lemari ini. Tapi dia tidak menyangka, gadis di depannya ini akan mengambil kuncinya. Segera hari pertunjukan tiba. Saat Baroness sedang mencoba berganti pakaian, sebuah insiden terjadi. Kunci brankas asuransi tiba-tiba rusak. Semua orang menunggu dengan tidak sabar. Setelah mencoba beberapa saat, pintu itu akhirnya terbuka. Tapi sekarang, masalah itu terjadi lagi. Di dalam, tiba-tiba banyak ngengat beterbangan. Semua orang berlarian. Pertunjukan berakhir lebih awal. Baroness marah dan tak berdaya. Ternyata, pakaiannya dibuat oleh bidadari. Dan orang yang melakukan semua ini adalah Cruella. Awalnya, Cruella memiliki keluarga yang bahagia, ibu yang sangat penyayang. Tapi dia diserang oleh 3 Dalmatians dari Baroness dan sayangnya jatuh dari tebing. Cruella menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri. Saat gadis itu melarikan diri, gelang yang diberikan ibunya juga jatuh. Untuk bertahan hidup, gadis itu mengecat rambutnya. Begitu saja, 10 tahun berlalu, Cruella berubah menjadi gadis cantik. Gadis itu bekerja di toko waktu. Malam itu, Cruella sedang bekerja lembur. Tiba-tiba dia melihat sebotol vodka. Gadis itu membukanya dan mengambilnya. Saat ini, Cruella melihat pakaian di depannya. Cruella menganggapnya sangat jelek dan mendesain ulangnya sedikit. Karena terlalu banyak minum alkohol, Cruella tertidur. Keesokan harinya, Jasper dan Horace mengetahuinya, dan mereka bergegas membangunkan Cruella. Boneka itu juga cacat dan miring ke tanah. Tepat ketika Baroness sedang berjalan di jalan, dia juga melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pakaian yang begitu indah dalam 10 tahun. Jadi Baroness tidak hanya menangkapnya. Sebaliknya, dia dibawa ke tempat yang diimpikan oleh semua desainer. Ide desain unik Cruella dengan cepat diapresiasi. Lambat laun, gadis itu menjadi desainer pribadi Baroness. Berkat Cruella, Baroness menjadi semakin terkenal. Suatu hari, Cruella secara tidak sengaja melihat kalung di leher Baroness. Itu gelang yang ibu berikan pada Cruella. Setelah mengetahui bahwa Baroness adalah musuh yang membunuh ibunya, gadis itu memutuskan untuk membalas dendam. Apa yang bisa dilakukan dalam 9 menit? Setiap hari, Baroness menghabiskan 9 menit untuk mempercantik. Setelah mengoleskan mentimun ke matanya, Baroness memulai pengatur waktu. Cruella mengambil kesempatan untuk berlari keluar. Pertama, gadis itu mengamati posisi kamera, mempelajari jadwal pesta prom, kemudian dapatkan perhatian pengawas. Rekan satu tim gadis itu mengubah layar kamera, lalu membuka brankas, mencuri kalung di dalamnya. Waktu habis, Baroness juga bangun. Saat dia mengeluarkan mentimun, Cruella ada di depannya. Ini adalah rencana gadis itu. Rekan satu tim menyuruh Cruella untuk tetap terjaga. Butuh waktu 20 menit untuk masuk dan keluar dari kastil. Setelah berunding, Cruella menyadari rencana itu sulit. Horace menyuruh gadis itu untuk menyerahkan gelang itu. Tapi Baroness juga pembunuh ibunya, jadi gadis itu memutuskan untuk menemukan dirinya sekali lagi. Malam itu, Cruella memakai pohon putih ke pesta. Saat ini, Baroness muncul. Suasananya tak tertandingi. Tarian baru saja dimulai. Pada titik ini, Cruella memecahkan semua sampahnya. Mata semua orang tertuju pada gadis itu. Di bawah semua mata, Cruella menjatuhkan korek api di tangannya. Jubah putih tiba-tiba terbakar. Gaun merah cerah dan mewah muncul, menarik perhatian semua orang. Gadis itu mewakili era baru. Yang diinginkan Cruella adalah mengambil semuanya dari Baroness. Dalam sekejap mata, kepribadian Cruella benar-benar berubah. Ratu baru cocok dengan temperamen Cruella. Gadis itu ingin menginjak-injak Baroness di bawah kakinya. Maka Cruella memulai rencana balas dendamnya. Peragaan busana skala besar tidak akan lengkap tanpa Baroness. Baru mulai, masih bagus. Baroness akan menjadi fokus. Tapi begitu Cruella muncul, semuanya berubah. Ide fashion sangat personal, berani. Cruella dikenal sebagai bintang mode oleh semua orang. Gadis itu menjadi terkenal dengan sangat cepat. Reputasi tumbuh. Baroness juga sangat tertekan. Setiap kali Baroness dikagumi oleh semua orang, Cruella akan datang dan menjungkir balikan semuanya. Orang-orang lebih mengharapkan penampilan Cruella.
Setiap kali gadis itu mengubah dirinya menjadi sangat berwarna, Cruella melompat turun dari truk sampah. Gaun anak perempuan yang terbuat dari kantong plastik sangat inovatif. Cruella menyeret gaun sepanjang 20 meter yang terbuat dari kantong plastik. Saat ini, Baroness sangat malu. Saat Baroness tidak ada di rumah, rekan satu timnya menipu 3 Dalmatians ke dalam mobil. Satu pandangan dari Cruella membuat anjing itu patuh. Dalam satu pertunjukan, Cruella mengenakan setelan kulit berbintik. Baroness mengira pakaian itu terbuat dari kulit anjingnya. Ketika Cruella kembali ke rumah, gadis itu menemukan bahwa rekan-rekannya telah diculik. Baroness ingin mengubah tempat ini menjadi abu. Baroness terkejut. Semua orang memakai wig hitam dan putih. Apakah pengaruh Cruella sebesar itu? Meskipun dia membenci pose ini, Cruella tetap dibunuh oleh Baroness. Tapi sebenarnya Cruella belum mati. Gadis itu diselamatkan oleh John. Dia mengatakan latar belakang Cruella. Nyatanya, Baroness adalah ibu kandung gadis itu. Namun, Baroness memberikan bayi yang baru lahir itu kepada John dan menyuruhnya untuk menanganinya. John segera mempercayakan bayi ini kepada Catherine. Setelah mengetahui latar belakangnya, Cruella tidak berniat melepaskannya hanya karena dia adalah ibunya. Gadis itu ingin balas dendam. Maka malam itu, Cruella langsung bergegas menyelamatkan rekan setimnya. Bersama-sama mereka menegosiasikan tindakan balasan. Selama pesta amal, Cruella akan memberikan hadiah kepada Baroness. Jadi mereka membuat banyak pakaian yang sama. John mencuri daftar tamu pesta. Rekan satu tim membawa pakaian itu ke rumah para tamu. Masing-masing dari mereka menerima kartu. Konten di dalamnya semua mengambil nama Baroness untuk ditulis. Tolong kenakan bungkus ini. Semua siap. Tentu saja, Baroness juga tidak bebas. Setelah mengetahui bahwa Cruella belum mati, Baroness mengatur banyak penjaga untuk membunuh gadis itu. Namun Baroness tidak menyangka, setiap tamu mengenakan pakaian yang sama, gaya rambut yang sama. Berapa banyak orang yang mereka tangkap palsu. Jadi mereka segera melepaskan orang-orang ini di dalam. Baroness marah dan tak berdaya. Jadi Baroness menyuruh bawahannya untuk menyelidiki. Alhasil, Jasper sengaja memberi mereka perintah palsu, mengelabui semua pengawal ke perpustakaan. Horace mengambil kesempatan itu untuk mengunci mereka di dalam. Setelah itu, aktor utama harus berada di lantai. Ketiga Dalmatian itu mencium bau Cruella dan menarik gadis itu. Lihat, itu pasti Cruella. Tempat gadis itu berdiri adalah tempat ibunya jatuh tahun itu. Baroness menyuruh ketiga anjing itu untuk menangkap Cruella. Tapi Baroness tidak menyangka, dengan satu gerakan tangan Cruella, anjing-anjing ini akan patuh. Saat ini, rekan-rekan gadis itu juga membawa semua tamu. Mereka tidak tahu kinerja apa yang akan terjadi. Baroness masih belum mendeteksi masa di belakang. Baroness perlahan berjalan ke Cruella. Bicaralah dengan gadis itu. Orang berbakat sepertimu harus mengikutiku. Kemudian, Baroness berpura-pura memeluk Cruella. Sementara gadis itu tidak memperhatikan, Baroness mendorong gadis itu ke bawah. Di depan semua mata, Baroness membunuh orang. Ketika saya melihat situasi di baliknya, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang percaya penjelasan pembunuh. Namun saat ini, keajaiban muncul kembali. Cruella tidak hanya tidak mati, tetapi dia mengganti pakaiannya dan kembali. Baroness dibawa pergi di depan semua orang. Tapi semua aset Baroness adalah milik Cruella. Setelah itu, gadis itu bersiap untuk mengubah tanah ini. Kisah 101 Dalmatians telah menemani masa kecil kita. Namun sebagai anak pemberontak, Cruella hanya ingin menggunakan anjing sebagai jaket kulit. Itu semua karena Baroness memengaruhi masa kecil gadis itu. Oleh karena itu, orang tua harus membimbing anak-anaknya untuk tumbuh dengan cara yang benar. Dengan aura ini, tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui Cruella.